Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Pekacengan Pekalongan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara pemrosesan alat dengan dekontaminasi, desinfeksi tingkat tinggi, dan sterilisasi. Kita simak videonya. Oke, yang pertama di sini kita ambil contoh alat logam, yaitu gunting bedah, pinset, dan lainnya. Yang kedua di sini ada handscone, kita ambil contoh handscone. Dan yang ketiga di sini ada kapas, kasa, serta benang jahit. Selanjutnya kita juga perlu mempersiapkan wadah atau tempat untuk nanti kapas, kasa, serta benang jahit. Di sini juga ada label untuk memberi tanggal, ada juga koreta. Kemudian di sini juga ada 2 buah baskom yang berisi air sabun serta larutan klorin. Larutan klorin sendiri terbuat dari 9:1 air serta larutan pemutih. Selanjutnya ada juga baskom susun atau dandang susun. Untuk APD di sini juga ada sarung tangan rumah tangga, masker, kacamata, serta celemek. Serta alat sterilisasi yaitu mesin autoclave. Baik, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum mencuci tangan, sebaiknya kita melepas terlebih dahulu perhiasan yang menempel pada tubuh. Jika sudah cuci tangan, kemudian kita keringkan menggunakan lap cuci tangan. Kemudian jika sudah mencuci tangan dengan bersih, selanjutnya kita menggunakan APD. Yang pertama, kita menggunakan masker kesehatan. Yang kedua, kita menggunakan kacamata, yaitu untuk melindungi mata agar tidak terkena cairan kimia. Dan selanjutnya kita memakai celemek. Untuk step terakhir, kita menggunakan sarung tangan rumah tangga guna untuk melindungi tangan dari bahan kimia dan benda-benda tajam lainnya. Oke, selanjutnya pemrosesan alat dengan dekontaminasi, yaitu dengan cara memasukkan alat-alat yang berbahan logam ke dalam larutan klorin secara bersamaan. Dan tidak lupa untuk gunting, kita masukkan dengan posisi membuka. Kemudian disusul benda non-logam, contohnya handscone. Di sini proses dekontaminasi memerlukan waktu selama 10 menit. Kemudian setelah 10 menit lalu kita pindahkan alat-alat yang berbahan logam maupun non-logam ke dalam air sabun untuk dilakukan pencucian. Di sini kita menggunakan sikat untuk membersihkannya. Jika di handscone terdapat noda darah, kita bisa bersihkan menggunakan sikat. Jika ada alat yang berbentuk pipa atau selang, kita bisa bersihkan menggunakan spuit dengan cara memasukkan air ke dalam selang atau pipa dengan menggunakan spuit sebanyak 3 kali.
Setelah dilakukan pencucian menggunakan air sabun, kemudian kita angkat alat-alat logam menggunakan koreta. Dan untuk handscoon kita bisa melakukan pembilasan kembali dengan cara mengisikan air sabun ke dalam handscoon secara bolak-balik. Terbalik. Setelah itu kita ke proses pembilasan dengan menggunakan air mengalir. Di sini cara membilas handscoon sama seperti cara pencucian handscoon, yaitu dengan cara diisikan air secara bolak-balik. Selanjutnya yaitu desinfeksi tingkat tinggi atau DTT dengan cara direbus atau dikukus. Sebelumnya kita keringkan terlebih dahulu alat-alat yang telah dicuci tadi menggunakan handuk lap atau semacamnya. Untuk melakukan perebusan dan pengukusan, kita siapkan panci susun atau dandang susun. Yang paling bawah yaitu benda-benda atau alat-alat yang berbahan dasar logam. Kemudian atasnya yaitu pengukusan, itu digunakan untuk mengukus handscoon atau semacamnya. Dan tingkatan paling atas untuk kasa, kapas, dan benang jahit. Untuk proses perebusan dan pengukusan memerlukan waktu 20 menit setelah air rebusan mendidih.
Setelah sudah 20 menit dan sudah tidak panas lagi, kemudian kita masukkan ke box-box tempat penyimpanan bahan-bahan atau alat-alat tersebut. Selanjutnya kita ke proses sterilisasi dengan menggunakan mesin yaitu autoclave. Di proses ini handscoon dan kasa, kapas, serta benang jahit dibungkus dengan kain lalu dimasukkan ke dalam oven atau autoclave. Selanjutnya, proses sterilisasi dengan mesin, yaitu autoclave. Untuk handscoon, kasa, kapas, serta benang jahit, kita letakkan di oven bagian atas. Sedangkan alat yang berbahan dasar logam, kita letakkan di oven bagian bawah. Jika sudah, mesin otomatis akan mati. Dan untuk mengangkatnya menggunakan koreta. Berikutnya, kemudian kita masukkan ke box-box yang sudah disediakan. Tidak lupa setelah dimasukkan ke box, kita kasih tanggal kadaluarsa atau tanggal expired. Dan jika misalkan sampai tanggal expired belum digunakan, alat-alat ini harus melalui proses sterilisasi kembali. Jika semua proses sudah selesai, mari kita copot APD. Yang pertama, kita copot kacamata terlebih dahulu, kemudian masker, celemek, dan sarung tangan rumah tangga. Selanjutnya, APD ini akan dimasukkan ke keranjang untuk melalui tahap pencucian. Sekian video penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.